Kali ini aku mau bikin vlog tentang syarat dan proses kerja ke Korea Selatan. Sebenarnya waktu itu aku udah pernah bikin, tapi mungkin karena videonya udah dibawa banget, udah lama banget, jadi aku kali ini mau bikin lagi. Soalnya banyak banget yang inbox aku baik di Facebook, Instagram, ataupun komen di YouTube aku yang nanyain tentang syarat dan proses kerja ke Korea Selatan, teman-teman. Jadi aku di sini mau menjelaskan lagi syarat untuk kerja ke Korea Selatan itu. Yang pertama, syarat utamanya nih, kita harus punya sertifikat kelulusan ujian IPS TOPIK. Cara mendapatkan sertifikatnya itu gimana? Jadi caranya kita tuh harus ikut ujian. Biasanya ujiannya tuh diadakan 1 tahun sekali, teman-teman. Terus sebelum kita mengikuti ujian, kita tuh harus bisa menguasai bahasa Korea, teman-teman. Jadi kalau bisa, kita tuh harus kursus dulu. Biasanya sih ada lembaga pendidikan bahasa Korea atau LPK yang mengajari kita bahasa Korea itu. Terus nih, kalau kita udah belajar, kita tuh harus aktif ngecek di situs ini, teman-teman, www.bnp2tki.go.id. Itu situs resmi dari pemerintah Indonesia yang memberikan informasi tentang proses kerja ke Korea Selatan, teman-teman. Kita harus tahu kapan ada jadwal tes bahasa Korea, karena itu kan tesnya 1 tahun sekali. Jadi kita jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Syarat untuk mengikuti ujian IPS TOPIK bahasa Korea itu usia saat pendaftar kita harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 39 tahun, teman-teman. Terus ada juga yang pernah nanya pendidikan minimal itu apa. Kalau pendidikan minimal untuk bisa bekerja di Korea Selatan itu minimal lulusan SMP. Terus kalau kita udah mengikuti ujian dan lulus, kalau sekarang kan sistemnya online, tapi sewaktu-waktu bisa berubah sih sistem pendaftaran ke Korea tuh, kapanpun bisa berubah. Nah kebetulan kalau sekarang itu sistem online, jadi kalau misalnya kita udah lulus ujian, kita mengajukan persyaratan ngirimin data kita ke Korea Selatan lewat online itu dengan syarat-syarat. Apa aja syaratnya? Kita tuh harus scan KTP yang masih berlaku, terus scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun, scan juga sertifikat kelulusan ujian bahasa Korea itu, dan scan hasil medical check up kita. Jadi kita sebelum ngirimin data kita juga harus medical, teman-teman. Kalau hasil medical kita unfit, kita juga nggak bisa mengajukan persyaratan untuk mendaftar ke Korea Selatan. Terus ada juga scan surat izin keluarga dan scan kartu kuning. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa buka di situs yang tadi aku sebutin, yaitu www.bnp2tki.go.id. Pokoknya teman-teman yang pengen kerja ke Korea Selatan harus sering-sering buka situs BNP2TKI tersebut, karena semua proses dari awal sampai kita terbang, semua informasi itu ada di situs tersebut, teman-teman. Terus aku mau menjelasin juga tentang proses sending. Kalau kita udah sending di Korea nih, kita udah ngirimin data kan, nanti kita akan diseleksi oleh pihak BNP2TKI apakah data kita udah memenuhi syarat. Kalau udah memenuhi syarat, nanti kita juga akan dikasih informasi dari situs BNP2TKI tersebut, teman-teman. Nanti kalau udah memenuhi, nanti akan ada nama kita di situs tersebut, berarti data kita udah dikirimin ke Korea Selatan. Kalau data kita udah disending, berarti nama kita itu ada di daftar pencari kerja di Korea Selatan, teman-teman. Nah kalau udah dalam tahap proses itu, kita tuh tinggal nunggu yang namanya SLC. SLC itu standar labor kontrak atau turunnya kontrak kerja, teman-teman. Tapi untuk kontrak kerja itu kita nggak tahu turunnya kapan. Kadang ada yang cepat, ada juga yang lama, teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen kerja ke Korea Selatan itu harus benar-benar sabar nunggu kontrak kerja itu, karena kita sendiri nggak bakal tahu kapan akan turun SLC tersebut. Pokoknya kalau data kita udah disendingin di Korea, kita harus sering-sering ngecek informasi SLC atau kontrak kerja itu di www.bnp2tki itu, teman-teman. Nah kalau SLC kita udah turun atau kontrak kerja kita udah turun, nanti juga akan ada pengumuman nama kita dan kita disuruh untuk mengikuti pendidikan preliminary training di Jakarta selama 6 hari, teman-teman. Kegiatannya apa aja di sana? Kegiatannya kurang lebih ya, kalau kita pertama datang tuh kelengkapan dokumen, terus pengurusan tiket, visa, terus ada juga medical check up lagi. Terus di sana juga akan ada belajar bahasa Korea lagi, terus olahraga, ya kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita udah mengikuti preliminary training, nanti kita pulang lagi ke rumah.
untuk menunggu proses penerbangan teman-teman. Biasanya proses penerbangannya sih kurang lebih ya dari 2 minggu setelah prelim, kalau sampai 1 bulan ya, nggak terlalu lama sih nunggu proses penerbangannya. Nanti kalau kita udah ada jadwal terbang juga pengumumannya ada di situs itu teman-teman. Pokoknya patokannya kita harus sering lihat situs www.pnp2tki.co.id itu teman-teman. Nah kalau kita udah ada panggilan terbang, kita datang lagi ke Jakarta, terus kita nanti akan terbang ke Korea bareng teman-teman yang ada di daftar penerbangan saat hari itu juga teman-teman. Nah kalau kita udah datang ke Korea nih, kita udah nyampe di Korea kan, kita juga masih di training di gedung KBIZ di daerah Ansong selama kurang lebih 3 hari. Kegiatannya di situ juga hampir sama kayak di Jakarta, ada medical check up, terus belajar tentang bahasa Korea juga, terus pengenalan tentang budaya Korea, tentang keselamatan kerja, dan tentang imigrasi. Nah, jadi kalau kita udah nyampe di Korea juga, kan tadi ada medicalnya, jadi kita harus fit teman-teman. Kalau misalnya kita unfit, walaupun kita udah nyampe di Korea, bisa saja kita dipulangkan ke Indonesia. Jadi kita harus benar-benar bisa jaga diri kita baik-baik, jaga kesehatan kita agar nanti hasil medikal kita fit teman-teman. Terus kalau udah 3 hari mengikuti training di KBIZ itu, nanti kita akan dijemput sama bos kita. Biasanya bos kita tuh akan datang ke situ. Kalau yang kerja di daerah bawah seperti Busan atau Daegu, biasanya nanti kita akan naik bis terus diantar ke daerah Daegu. Nah biasanya bosnya itu nanti jemputnya di daerah Daegu teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk bisa bekerja di Korea Selatan, yang pertama itu kita harus punya sertifikat kelulusan ujian bahasa Korea, terus usia minimal 18 tahun, maksimal 39 tahun, dan pendidikan minimal SMP. Untuk masalah biaya, biasanya diumumkan oleh BNP2TKI tentang rincian saat kita mengikuti preliminary training. Itu pasti nanti akan ada. Jadi seperti itu tadi teman-teman syarat dan proses untuk bekerja ke Korea Selatan. Semoga informasinya ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya ya. Ya udah dulu ya teman-teman, ikuti terus video aku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.